Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima samaqa nasiril haqqi bil haqq. Amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini kita ketemu di acara Kisfah Female, ibu-ibu warga Nahdien dan pemirsa TV 9 yang selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas etika bisnis Islam. Apa sih etika bisnis Islam? Etika bisnis Islam etika itu seperangkat nilai aturan moral tentang baik, buruk, benar atau salah dalam bisnis. Dalam panjenengan berbisnis, panjenengan dol tinuku, panjenengan badhe sewa gade tanah niku dos pundi etikanya. Jadi etika niku sae napa mboten? Baik atau benar, baik, buruk, layak atau tidak dalam mulai dari transaksinya, kemudian nanti berjual belinya kalau jual beli, dan bagaimana kemudian pasca berarti pelayanan purna jual kalau memang itu ada layanan untuk itu. Nah, untuk membedakannya apa sih? Jadi etika bisnis itu lebih luas cakupannya ya, lebih luas, lebih tinggi standarnya daripada standar hukum yang paling minimal. Contohnya begini, paling gampang itu kalau contohnya ketika kita sholat. Ketika kita sholat itu kan kewajiban menutup aurat, misalnya bagi laki-laki kan hanya sebatas mulai dari pusar sampai dengkul itu apa ya bahasanya, sampai lutut. dari pusar sampai lutut. Berarti kalau Mas Iwan sholat itu cukup sarungan, itu sakjane menurut hukum sudah sah. Tapi menurut etika, opo yo pantes. Nah, ngeten lah. Sudah kok Bu, nak kamu kok sholat mau pakai kaos oblong, wis ora apa-apa Bu. Lah, kalau secara hukum sah karena sudah menutup aurat. Tetapi tidak layak. Lah, begitu juga dalam bisnis, nggih. Dalam dol tinuku, misalipun regone brambang sak kilone panjenengan kulaan regone sak kilo 20.000. Kemudian panjenengan badhe sade malih mau dijual lagi, harganya jadi 35.000. Yo sak karepmu, sah-sah saja secara hukum, tetapi kan nggak etis. Karena apa? Terlalu banyak mengambil keuntungan. Ngeten. Jadi kita akan bicara tentang etika bisnis. Lah, persoalannya kenapa sih diperlukan etika bisnis? Lah, dos pundi. Orang dalam berbisnis niki berbisnis itu jadi gambar punya pabrik, punya toko besar, mboten nggih. Bisnis niku segala perilaku kita dalam hal untuk mencari kehidupan, mencari laba, ngoten nggih. Nah, kenapa sih diperlukan etika bisnis? Karena yang pertama, etika bisnis itu kita dalam menjalankan bisnis, misalnya dalam keluarga nggih, bapak jualan di mall. Mall sini tuh mall apa ya? Mall Kertareja. Oh, di Mall Galaxy misalnya. Maka itu ada stakeholder. Oh lah, apa stakeholder itu? Pemangku kepentingan. Maksudnya itu bapaknya kerja jualan di mall itu ada anak istri, ada yang modali, ada supplier sing nyetok barang, ada pelanggan. Lah, kenapa etika bisnis diperlukan? Karena dalam bisnis apapun, sekecil apapun, pasti ngopeni kepentingannya mereka semua. Ya, ngopeni kepentingannya mereka semua. Tujuannya bisnis kan supaya berkelanjutan. Supaya bisa berkelanjutan berarti bisnis iku rame, payu, mendapatkan laba. Untuk mendapatkan laba maka butuh kepercayaan dari konsumen. Lah, mengapa etika bisnis diperlukan? Ya supaya konsumennya, pelanggannya itu loyal, setia kepada tokonya panjenengan. Jadi pertama itu karena bisnis dijalankan untuk menjaga kepentingannya mereka semua. Yang kedua, etika bisnis kalau dijalankan dengan benar itu akan berdampak bagus untuk keuntungan perusahaan secara berkelanjutan. Sekaligus juga mengantisipasi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Jadi misalnya ada orang bisnis tapi kemudian hantam kromo, orang nganggo etika. Hanya sekedar mengikuti peraturan, kemudian melihat bagaimana persaingannya, kemudian
dia sakarpe, nggak ramah kepada pelanggannya, kemudian nakalan dalam persaingan, mengurangi timbangan, mungkin dalam jangka pendek menguntungkan, tapi pasti untuk jangka panjang akhirnya akan ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, kenapa etika bisnis diperlukan? Dalam persaingan bisnis harus disadari bahwa konsumen itu raja. Maka orientasinya harus memberikan harus memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Pelanggan itu misalnya kita nih nuwun sewu niki di sini saya baru pertama kali. Kalau pertama kali sudah nggak diwongno, nggak mendapatkan pelayanan yang bagus, ora kudu balik maneh. Nah, lah pelanggan itu akan niteni apa ya? Niteni kok ya bahasa Jawane ya. Niteni ki bahasa Indonesia nih. Apa sih ah? Ya usah niteni. Tidak akan balik lagi karena pasti pelanggan itu akan nyaman dengan perusahaan, dengan toko yang reputasinya, yang nilainya bagus di masyarakat. Selanjutnya kemudian, kenapa perlu etika bisnis? Misalnya dalam hal karyawan. Karyawan itu jangan dieksploitasi. Walaupun misalnya saya jadi karyawan ya di TV 9 misalnya. Walaupun saya itu lagi magang, tolong jangan dieksploitasi dong. Jangan dieksploitasi, aku sedih dong. Artinya apa? Karyawan di situ dimanusiakan, kemudian dipekerjakan sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan pekerjaannya, kemudian diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, maju dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Supaya nyaman, kemudian kenyamanannya, kesehatannya juga terjaga semua. Kalau karyawan nyaman kerja di situ, maka berbanding lurus ya kepada loyalitas karyawan, yang akhirnya nanti produktivitas karyawan itu juga bagus. Keuntungannya juga akan semakin meningkat untuk toko atau perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya, kenapa sih etika perlu ya? Jadi sekarang tuh apa-apa sudah pakai sistem pasar terbuka. Pemerintah tidak bisa kemudian membatasi, mengatur, menginfeksi hal-hal sesuai dengan pasar terbuka tadi. Pasar terbuka artinya apa? Orang bisa sustainable, bisa berlanjut bisnisnya, itu tergantung bagaimana manajemen toko, manajemen perusahaan, manajemen bisnis di lingkungan itu sendiri. Karena pelanggan akan balik kalau tadi nyaman, kemudian dihargai, kemudian akhirnya getok tular. Ya, saya misalnya berkunjung ke wisata halal mana misalnya, itu kalau seneng banget akhirnya di Instagram jalan terus, di sini loh enak, di sini loh enak dan lain sebagainya. Dengan pasar terbuka tersebut kemudian pemerintah tidak memihak kepada siapapun, oleh karena itu kemudian perusahaan sangat butuh etika bisnis demi survive-nya dan sustainable-nya perusahaan tersebut. Itu ya, jadi etika bisnis perlu banget, dan etika itu tadi lebih luas cakupannya, lebih tinggi standarnya dibanding dengan hukum. Dan etika bisnis Islam itu apa? Etika bisnis Islam ya berarti standar norma, standar perilakunya, standar baik buruknya itu berdasarkan standar syariah. Ngoten. Pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan prinsip bisnis Islam dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam. Jadi tadi kan etika standar ya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, begitu kan, dan mana yang layak untuk dilakukan dalam bisnis. Nah sekarang prinsip bisnis Islam yang sesuai dengan etika bisnis Islam apa saja ya? Jadi yang pertama adalah prinsip filantropi dalam Islam melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ziswaf biasanya begitu singkatannya, ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Prinsip filantropi itu prinsip baik ya, dermawan kepada sesama manusia karena kemanusiaannya. Prinsip filantropi ini tuh kalau dalam Islam karena munculnya dari keimanan, maka
kemudian ingin memberikan solusi atas kesusahan, kesulitannya orang lain. Nah, dalam Islam itu sudah ada lewat institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini juga harus perlu dipertimbangkan karena apa? Zakat, infak, dan sedekah jangan hanya dikasihkan, diberikan dalam konsumsi. Jangan, selama ini kan konsumsi. Tapi harus diubah image-nya, di-manage dengan apa ya? Ke faktor-faktor produktif. Supaya apa ya? Si mustahik itu bisa dientaskan kemiskinannya nantinya menjadi musaki. Jadi mustahik yang harusnya tadi berhak mendapatkan zakat, karena program-program zakat ke arah produktif, diberdayakan, dikasih modal, maka dia akan berubah, insya Allah gitu ya, menjadi kaya dan menjadi musaki. Harusnya seperti itu. Jadi kalau jangan memberi ikan, tapi beri kail. Nah, begitu juga zakat, infak, sedekah, arahkan ke sana. Kemudian yang kedua, wakaf. Wakaf juga selama ini kan untuk nun sewu, pembangunan masjid, pembangunan musola, ngoten kan? Kenapa kemudian tidak ada program wakaf yang bisa untuk pemberdayaan? Jadi harus dipikirkan. Itulah kenapa kemudian sekarang ada wakaf tunai, ada macam-macam ya. Ini dalam rangka ini. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip altruism. Prinsip altruism itu dalam bahasa Arabnya itu ithar. Ya, mendahulukan, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau kita dalam belajar di fikih, plalen kaidahnya apa ya Allah, wis tua ya. Intinya ithar dalam hal ibadah itu makruh. Ithar dalam ibadah itu makruh. Tapi kalau ithar dalam hal muamalah ya, muamalah kemasyarakatan itu mahbub, disunahkan. Contohnya kita itu mau sholat duhur, sholat ini mepet, orang sing gawa rukuh, wis podo-podo kita wudhu. Lah kok saya mendahulukan orang lain, silahkan kamu pakai dulu rukuhku, nggak boleh. Tapi kalau dalam ekonomi ini justru dianjurkan. Jadi misalnya Mas Lintang, aku ngelak, Mas Lintang itu ya sakjane ngelak, tapi karena aku haus gitu ya, Mas Lintang kemudian monggo jenengan dulu, monggo sampean dulu, itu bagus. Lah dalam hal ekonomi juga harusnya seperti itu, gitu loh ya. Ya tidak harus begitu banget lah. Misalnya kita dalam hal bisnis, misalnya loh ya Mas ya, ini sebenarnya saya itu ini untuk koleksi pribadi, tapi ternyata pelangganku seneng. Nah, kayaknya gitu loh ya, dia itu orang jauh sudah kadung ke sini kok tidak mendapatkan barang itu. Lebih baik saya jual dulu untuk pelangganku, toh nanti saya bisa beli lagi. Ngono loh. Walaupun mungkin nanti kriterianya, spesifikasinya atau modelnya mungkin agak berbeda, tetapi dalam hal ini boleh ya gitu ya. Itu altruism. Jadi kemudian yang ketiga, prinsip common sense, kesadaran umum. Kesadaran umum itu artinya apa? Kalau kita nggak mau dicubit sakit, ya, dipeloroi aku tersinggung, ya aku aja meloroi wong liya. Kalau saya digepuk, nggak mau ya jangan gebuk orang lain. Begitu juga di sini. Jadi common sense itu misalnya dalam etika bisnis, nanti seorang pebisnis dalam menentukan keputusan itu pasti memikirkan orang lain. Misalnya hal yang sederhana, dia mau merokok, ya, cowok mau merokok. Kalau orang ngerti ini, maka dia akan memikirkan, aku kalau ngerokok di sini mengganggu nggak ya, gitu loh. Dan ngerti saya itu nggak suka rokok, ora usah ditakoi. Sekali-kali mbak, aku ngerokok ya jejermu, nggak usah begitu. Nah ini dalam bisnis nanti bagaimana kemudian dia akan melindungi
keseimbangan alam, akan menjaga lingkungan, itu semuanya arahnya ke sana. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip good profit. Prinsip good profit itu intinya orang itu kan usaha, bisnis, kerja, ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi dalam Islam ambil yang good saja gitu loh, yang baik saja. Jadi kalau misalnya di situ ada pilihan-pilihan, dia pilih yang halal. Boleh misalnya ada KPR tanpa agunan, tanpa DP dan lain sebagainya. Tapi kemudian dengan merekayasa data, manipulasi, itu kan mungkin boleh, gitu loh. Tapi itu nggak good, nggak bagus. Apalagi ditambah prinsip yang kelima, yaitu prinsip barokah kos. Barokah kos itu kita itu dalam Islam itu ya, berbisnis kembali ke hakikat kita manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pemakmur bumi. Maka dalam bisnis juga tidak semata-mata mencari profit, tetapi mencari keberkahan, kebahagiaan untuk semua orang. Oleh karena itu misalnya dalam prakteknya dalam barokah kos ya, misalnya kita punya pabrik cilik-cilikan lah tahu, tetapi limbahnya itu nanti membuat tetanggaku marah-marah, maka biaya pengolahan limbah dan mencegah penyakit-penyakit pernapasan, limbah tahu sampai pernapasan, mungkin begitu ya, itu kemudian sudah dimasukkan ke biaya produksi. Ambil dari biaya produksi, ambil dari CSR, ambil dari zakat wakaf, dan itu supaya apa tujuannya? Supaya rizki kita itu barokah, karena apa? Tidak menzolimi orang lain. Itu tadi prinsip Islam yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Selanjutnya adalah prinsip dasar etika bisnis. Prinsip dasar etika bisnis itu banyak sih ya, cuman di sini umumnya ada 5. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid, prinsip kesatuan, kembali bahwa kita sebagai muslim itu sebagai khalifatullah fil ard, diberi kepercayaan oleh Allah sebagai pemimpin di bumi, sebagai pemakmur bumi. Dari konsep ini nanti dalam hal bisnis, kenapa sih dalam bisnis misalnya nggak boleh ada jual beli ijon? Nah, jual beli ijon itu jual beli padi yang belum kelihatan belum kelihatan akan menjadi jual beli ijon ini buah-buahan misalnya masih pencit cilik-cilik ngono ya, itu kemudian dijual belikan, itu kenapa nggak boleh? Karena apa? Tujuan dari buah itu kan setidaknya sampai mengkal atau bisa dimanfaatkan atau sampai masak gitu ya. Kembali ke prinsip pertama tauhid. Dengan karena Allah, maka dalam bisnis semuanya karena Allah, karena ibadah. Bisnis kita ibadah, maka orientasinya tadi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga sekalian investasi akhirat. Nah, karena keimanan itu juga membuat orang itu ini, apa jenenge, kalau untung bersyukur, kalau hancur, kalau hancur sabar. Jadi misalnya ada dalam kisahnya Korun dengan Musa. Korun sombong banget, mengatakan bahwa kekayaanku itu semata-mata karena kepintaranku, karena aku punya ilmu makanya aku kaya. Tapi silahkan dibaca dalam surat Al-Qasas. Sementara Nabi Sulaiman ketika diberi kekayaan, dia tambah sedih. Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Yang ini adalah fadilah rizki dari Allah, anugerah dari Allah yang akan menguji apakah saya bisa sabar, apakah saya bisa bersyukur. Itu ada dalam surat An-Naml. Itu kalau pebisnis muslim seperti itu. Dari keimanannya inilah kemudian dia kalau bisnis tidak akan merusak, tetapi justru akan mengangkat harkat, derajat dan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah prinsip tawazun. Ya, tawazun itu equilibrium, keseimbangan. Jadi selalu ada keseimbangan dari dua kutub yang saling diametral. Prakteknya, implikasinya dalam etika bisnis, maka dia walaupun lagi butuh banget duit, maka dia akan mencari dengan sesuai dengan syariah, tidak melanggar aturan, selalu ingat Allah, kembali lagi, dan tidak akan menabrak aturan tadi, karena dia bisa ngambil jalan tengah supaya bisa adil. Kemudian yang kedua adalah prinsip hurriyah.
hurriyatul iradah, kebebasan bertindak, free will. Ya, jadi kalau tadi tauhid itu sebagai inti, ya, pondasinya, kemudian tawazun itu sebagai rohnya, maka hurriyatul iradah ini sebagai energinya. Bebas kita itu, mau berinovasi, berkreativitas, silahkan. Tetapi nanti ketemu dengan prinsip etika bisnis yang keempat, yaitu mas'uliyah atau tanggung jawab. Apapun perilaku dan tindakan hukum kita, bebasnya, bebas yang tidak boleh melanggar hak orang lain. Contoh, ya, saya mau mendirikan pabrik petasan. Suka-sukaku, tapi ini bisa melanggar orang lain, melanggar kenyamanan orang lain. Nanti kalau meledak, itu mati kabeh. Nah, itu kalau orang muslim, ya, karena keimanan dan kemuslimannya, maka dia insya Allah tidak akan membuat meracik bahan peledak atau petasan di sekitar rumahnya. Apa yang ada orang lah, yang ada orang. Kemudian yang prinsip dasar etika bisnis yang terakhir adalah ihsan, ya, kebenaran, kebajikan, kejujuran. Yang ini kemudian nanti ihsan kalau dalam makna iman syariah dan iman Islam dan ihsan itu seakan-akan selalu dimonitor oleh Allah, diawasi oleh Gusti Allah. Dia tidak akan berbuat hal yang melanggar aturan. Dalam etika seperti apa? Maka kebenaran ini akan menuntun kepada kejujuran, kebajikan, dan kejujurannya ini kemudian akan membuat nyaman, ya, dengan mitra bisnisnya. Karena sesungguhnya orang dalam bisnis itu juga ingin mencari kebahagiaan untuk seluruhnya, ya. Jadi itu tadi prinsip dasar etika bisnis. Panjenengan mau apa saja, bisnis intinya sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan syarat rukunnya. Misalnya ada peraturan dari BI, misalnya di bisnis lembaga keuangan, maka ya tambahkan itu, ada etika-etika yang harus dilakukan. Kemudian tadi, ya, pertama kita membahas apa itu etika bisnis, kemudian prinsip dari bisnis Islam yang sesuai tadi, misalnya di prinsip filantropi, ya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi belum sempurna keimanan seseorang kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan kita harus tahu bagaimanapun al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus yasuddu ba'duhu ba'du. Bagaimanapun orang mukmin itu, komunitas muslim mukmin itu harusnya satu kesatuan, tidak boleh saling menghancurkan. Dalam bisnis bagaimana? Ya itu tadi, ya, monggo panjenengan, karena bisnis itu harus berlanjut, harus mendapatkan laba, tetapi dalam mendapatkan laba jangan tanpa aturan, satu, dan yang kedua, sempurnakan dengan penerapan etika bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita belajar, ya, tentang ilmu-ilmu seperti ini. Barangkali lupa dicas kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.